Shalom, perkenalkan nama saya Sri Dirina Albata. Saya dari program studi pendidikan Kristen anak usia dini. Saya dari kelas B. Saya akan mempresentasikan sejarah profesi guru di Indonesia. Pekerjaan guru ada sejak manusia mampu berpikir dan mengenal ilmu pengetahuan. Sepanjang sejarah kehidupan manusia itu, guru selalu ada di tengah masyarakatnya. Guru mengajarkan berbagai ilmu dan pengetahuan untuk mempermudah manusia menjalankan kehidupannya atau kadang hanya mengajarkan kebenaran. Dalam lintasan sejarah Indonesia, pekerjaan guru ternyata berkembang seiring perkembangan zaman, mulai dari zaman Hindu-Buddha, Kesultanan Islam, hingga masa reformasi. Sebelum agama masuk Indonesia, seseorang yang ingin belajar harus mengunjungi seorang petapa. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, orang belajar di wihara. Biksu yang mengajar membaca serta menulis huruf Sanskerta di wihara disebut guru. Dalam agama Hindu, guru merupakan simbol bagi suatu tempat suci yang berisi ilmu dan juga pembagi ilmu. Setelah agama Islam masuk di Indonesia, orang belajar di pesantren supaya dapat membaca Al-Quran. Dalam agama Kristen, orang belajar dari misionaris. Menurut agama Kristen dalam Perjanjian Lama, Allah merupakan pengajar agung. Allah juga menetapkan pengajar-pengajar yang meliputi bapak-bapak leluhur, para imam, para nabi, ahli Taurat, dan para hakim-hakim untuk membimbing umatnya kepada ketaatan dan pengenalan akan Allah. Dalam Perjanjian Baru meliputi Yesus sebagai guru agung dan Rasul Paulus sebagai pengajar dalam jemaat mula-mula. Sejarah lembaga kependidikan. Yang pertama, pada masa Belanda berdiri pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGI 1B yang bersifat unitaristik dan terdiri dari para guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan penilik sekolah dengan latar pendidikan yang berbeda-beda. Yang kedua, masa kemerdekaan. Kesadaran kebanggaan dan semangat perjuangan yang sejak lama tumbuh mendorong para guru pribumi memperjuangkan persamaan hak dan posisi dengan pihak Belanda. Semangat perjuangan ini semakin berkorbar dan memuncak pada kesadaran dan cita-cita kemerdekaan. Semangat proklamasi 17 Agustus 1945 menjiwai Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24 sampai 25 November 1945 di Surakarta. Dari kongres inilah pada tanggal 25 November 1945 sampai 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI didirikan. Dengan serentak bersatu untuk mengisi kemerdekaan dengan 3 tujuan: mempertahankan dan menyempurnakan. Yang kedua, mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan. Yang ketiga, membela hak dan nasib buruh umumnya, guru pada khususnya. Sejak Kongres Guru Indonesia itu, semua guru Indonesia menyatakan dirinya bersatu di dalam wadah Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Lintas sejarah PAUD di Indonesia. Penulis membagi lintasan sejarah PAUD menjadi beberapa periode, yaitu penjajahan Belanda, periode Taman Siswa, penjajahan Jepang, dan awal merdeka periode lahirnya PAUD tahun 2003 hingga sekarang. Yang pertama, periode penjajahan Belanda. Dalam masa penjajahan Belanda, yaitu sekolah yang menggunakan sistem Froebel bagi anak Belanda Cina dan kaum ningrat, kemudian muncul sekolah anak usia dini. Pada tahun 1922 lahir Taman Indria yang didirikan oleh Taman Siswa di
Yogyakarta yang merupakan produk awal bangsa Indonesia dalam tulisan Ki Hajar Dewantara tahun 1940, sekolah anak usia di bawah 7 tahun. Yang kedua, periode taman siswa. Pada tanggal 3 Juli tahun 1922 berdiri Perguruan Nasional Taman Siswa oleh Putra Indonesia Ki Hajar Dewantara. Perguruan Nasional membuka taman ler atau taman anak-anak atau dikenal pula Sekolah Frobel Nasional atau untuk anak di bawah usia 7 tahun. Yang ketiga, periode penjajahan Jepang dan awal kemerdekaan. Masuknya Jepang sebagai penjajah bangsa Indonesia pada tahun 1942 ternyata membawa perubahan terhadap perkembangan pendidikan anak usia dini. Yang bercorak Belanda berubah ke corak Jepang. Materi belajar anak termasuk permainan, nyanyian, cerita diganti dengan nyanyian bangsa Jepang. Memasuki gerbang kemerdekaan tahun 1945, kesadaran bangsa Indonesia mulai tumbuh. Yang keempat, periode awal kemerdekaan dan gerakan Yayasan Bersekolah pada Ibu. Usaha Yayasan Beribu pada awal perjuangannya tahun 1951 yang tertera dalam berbagai arsip, koran, majalah nasional maupun internasional antara lain. 1. Mensosialisasikan pentingnya pendidikan bagi anak usia dini kepada masyarakat. Yang kedua, memotivasi masyarakat kaum berada dan para pejabat agar mengizinkan garasi, rumah, hingga kantor pemerintah yang kosong untuk dimanfaatkan sebagai tempat belajar anak usia dini. Yang ketiga, mengajak kaum ibu untuk ikut andil dalam mengelola taman kanak-kanak sebagai pengurus, guru, bahkan pengasuh. Yang keempat, mendirikan lembaga kursus dengan lama pendidikan 1 tahun sebagai tempat mempersiapkan calon guru. Taman kanak-kanak dikenal dengan kursus pendidikan guru Taman Kanak-kanak atau KPGTK diselenggarakan tanggal 8 Juni 1951. Yang kelima, Pemprakarsa Peran Kooperatif di Indonesia. Yang keenam, berdirinya Taman Penitipan Anak. Yang ketujuh, berkembang desain produksi dan pemasaran. Yang kedelapan, penyelenggara pendidikan. Yang kelima, periode lahirnya PAUD tahun 2003 sampai sekarang. Periode ini diawali dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, khususnya pasal 28 tentang penyelenggaraan PAUD. Lahirnya PAUD tak lain untuk menjawab persoalan masih banyaknya anak usia dini yang belum mendapat layanan pendidikan. Lahirnya Permendiknas nomor 16/2007 dan nomor 58/2009 tentang standar pendidikan anak usia dini merupakan salah satu dasar hukum dalam pengembangan PAUD dan peningkatan kompetensi pendidik PAUD. Latar belakang dan tujuan penyelenggaraan PAUD di Indonesia. Program PAUD pada tahun 2003 dilatar belakangi. Yang pertama, 1. Masih banyaknya anak usia dini di seluruh wilayah Indonesia belum mengenyam pendidikan di taman kanak-kanak. Yang kedua, alasan pemerataan pendidikan dan dengan adanya PAUD diharapkan dapat memberi kesempatan kepada anak-anak. Yang ketiga, sebagai salah satu bentuk respon pemerintah terhadap laporan beberapa badan dunia tentang rendahnya kualitas pendidikan anak-anak Indonesia. Pendidikan dunia tahun 2000 juga menjadi kerangka kerja untuk merespon kebutuhan dasar yang menekankan bahwa pendidikan harus menyentuh semua lapisan masyarakat. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Tuhan berkati.